Pembacaan Alkitab tanggal 8 Oktober tahun 2024, hari ke-282. Ulangan pasal 24. Tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu, menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya, ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya, dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Mazmur 112. Bahagia orang benar. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Satu Korintus pasal 7. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat.
tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Tema hari ini, pernikahan desain ilahi. Bacaan hari ini untuk melengkapi apa yang kita baca pada hari Minggu 6 Oktober tahun 2024. Penjelasan. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5 ayat-ayat ini memberikan hukum-hukum mengenai perceraian dan pernikahan di Israel kuno. Seseorang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai sebagai bukti formal, dan jika sang istri menikah lagi, suami pertama tidak bisa menikahinya kembali. Selain itu, hukum ini menekankan bahwa pria yang baru menikah harus dikecualikan dari tugas militer selama 1 tahun untuk memberikan perhatian penuh pada istrinya. Ini menunjukkan pentingnya masa-masa awal pernikahan sebagai pondasi dalam membangun hubungan yang kuat, serta pengakuan terhadap pernikahan sebagai sesuatu yang serius dan sakral. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur ini menyoroti berkat yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut perintah-Nya. Orang yang hidup dengan integritas dan takut akan Tuhan akan diberkati dengan kemakmuran, kebahagiaan, dan pengaruh positif bagi keluarganya. Ini dapat diterapkan dalam konteks pernikahan, ketika suami dan istri hidup dalam takut akan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Pernikahan mereka akan penuh dengan kebahagiaan, stabilitas, dan berkat yang mengalir kepada keturunan mereka. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16. Dalam nasihat ini, Rasul Paulus berbicara tentang kesetiaan dalam pernikahan, menekankan agar suami dan istri tidak bercerai. Namun, jika salah satu pasangan adalah non-Kristen dan memilih untuk meninggalkan pernikahan, orang percaya tidak terikat oleh pernikahan tersebut. Paulus juga mendorong mereka yang memiliki pasangan non-Kristen untuk tidak bercerai jika pasangan mereka mau tinggal bersama. Karena melalui kesetiaan dan kasih, pasangan yang belum percaya dapat diselamatkan. Renungan. Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5 menyoroti pentingnya keseriusan dalam pernikahan. Tuhan memandang pernikahan sebagai perjanjian yang kudus dan penuh komitmen. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi ikatan yang dalam dan sakral yang membutuhkan perhatian dan pemeliharaan. Masa-masa awal pernikahan sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat. Kemudian di dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10 mengingatkan kita bahwa hidup dalam takut akan Tuhan membawa berkat bagi keluarga. Pasangan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat pernikahan mereka akan diberkati dengan kehidupan yang damai, penuh kasih, dan harmonis. Dan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, bahkan dalam situasi yang sulit. Jika pasangan kita belum percaya, kita dipanggil untuk tetap menunjukkan kasih dan kesetiaan yang menjadi jalan bagi keselamatan mereka. Refleksi. Bagaimana kita menjaga fondasi pernikahan kita dan membangun hubungan yang kuat dengan pasangan? Ulangan pasal 24 berbicara tentang pentingnya memberi perhatian dalam pernikahan, terutama dalam membangun hubungan di tahun-tahun awal. Apakah kita mengutamakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ilahi dalam pernikahan kita, sehingga hubungan kita menjadi berkat bagi keluarga dan generasi yang akan datang? Mazmur pasal 112 mengingatkan kita bahwa berkat datang dari hidup dalam takut akan Tuhan. Apakah kita bersabar dan tetap setia dalam menghadapi perbedaan dalam pernikahan, serta terus menunjukkan kasih dan kesabaran? 1 Korintus pasal 7 mengajarkan bahwa pernikahan, bahkan dengan tantangan perbedaan iman, tetap bisa menjadi saluran kasih dan kesaksian Kristus. Kesimpulan. Pernikahan adalah desain ilahi yang Tuhan ciptakan untuk menjadi hubungan yang penuh kasih, setia, dan kudus.
Ulangan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5 mengingatkan kita tentang keseriusan dan pentingnya membangun pondasi yang kuat di masa awal pernikahan. Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan 10 menunjukkan bahwa pasangan yang hidup dalam takut akan Tuhan akan diberkati dengan kehidupan yang stabil, damai, dan penuh kasih. 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai dengan 16 menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, terutama dalam situasi di mana salah satu pasangan belum percaya. Ketika pernikahan dijalankan dengan kasih, kesetiaan, dan ketakutan akan Tuhan, itu menjadi refleksi dari rencana Tuhan yang sempurna untuk hubungan suami istri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.